Halo, selamat datang. Pernah nggak sih Anda merasa keuangan Anda itu sedikit, ya, berantakan gitu? Tenang, Anda nggak sendirian kok. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan susun sebuah rencana yang sederhana, langkah demi langkah, buat mengambil alih kendali. Ini tuh bukan soal rumus-rumus yang ribet, tapi tentang tindakan nyata yang bisa Anda mulai hari ini juga. Coba deh, skenario kayak gini kedengeran familiar nggak? Gaji baru masuk, tahu-tahu udah habis aja buat bayar ini itu, dan Anda udah mulai ngitung hari lagi sampai gajian berikutnya. Kalau siklus ini bikin Anda stres, percayalah, Anda sama sekali nggak sendirian. Dan ini faktanya, yang jujur aja agak bikin kaget ya. 59% orang Amerika bahkan nggak bisa nutupin pengeluaran darurat $1.000. Jadi kalau Anda ngerasa tertekan, itu wajar banget. Itu nyata dan banyak yang ngalamin. Tapi, dan ini yang paling penting nih, ada jalan keluarnya yang jelas. Nah, ini dia peta jalan kita. 6 angka praktis yang bakal ngebawa kita dari yang tadinya cemas jadi tenang secara finansial. Kita akan mulai dengan bangun fondasi psikologis, nambal kebocoran, bangun benteng pertahanan, baru deh kita beralih ke strategi buat numbuhin kekayaan. Yuk, kita mulai dengan langkah pertama. Oke, kita mulai. Langkah pertama, dan ini bisa dibilang yang paling fundamental. Sebelum kita ngomongin angka-angka dan investasi, kita harus beresin pikiran kita dulu. Ini tuh bukan soal jago-jagoan ngitung, bukan. Ini soal menciptakan ruang bernafas finansial biar kita bisa mikir dengan jernih. Jadi, apa sih dana ketenangan pikiran itu? Anggap aja ini dana waduh Anda. Buat kejadian-kejadian kayak tiba-tiba mobil mogok, AC rusak pas lagi panas-panasnya, atau ada tagihan dokter yang nggak terduga. Dana ini ada supaya masalah kecil nggak jadi bencana finansial. Gimana cara ngitungnya? Gampang banget. Coba deh, buka mutasi rekening Anda sebulan terakhir. Jumlahin semua pengeluaran inti. Sewa rumah, listrik, air, cicilan minimum. Nah, totalnya itulah target pertama Anda. Cuma dengan mencapai target kecil ini aja, posisi Anda udah jauh lebih baik daripada kebanyakan orang loh. Oke, bantalan keamanan kecil udah ada. Sekarang, waktunya kita jadi lebih pintar soal angka. Kita bakal cari dan hentikan sumber kebocoran uang terbesar dalam hidup kita. Metafora ini bener-bener pas banget buat ngegambarin apa yang dilakukan utang berbunga tinggi ke keuangan Anda. Anda udah kerja keras, nyoba maju, tapi ada sesuatu yang narik Anda ke belakang, dan nariknya kencang banget. Coba dilihat perbandingan ini, matematikanya tuh kejam. Kalau tabungan Anda cuma ngasih bunga 4%, tapi kartu kredit Anda nagih bunga 20%, ini tuh kayak Anda lagi lari di treadmill, tapi treadmillnya jalan mundur. Uang Anda bocor 5 kali lebih cepat daripada yang bisa Anda kumpulin. Jadi prioritas utama kita adalah nambah lubang itu. Terus gimana strategi perangnya? Gini caranya, bikin daftar semua utang Anda, urutin dari bunga paling tinggi ke paling rendah. Bayar cicilan minimum untuk semuanya wajib. Terus, pakai semua uang ekstra yang Anda punya. Anggap aja itu senjata finansial Anda buat nyerang utang dengan bunga paling gede. Kalahkan satu persatu, baru pindah ke musuh berikutnya. Oke, langkah ketiga. Setelah lubang-lubang kecil ditambal, sekarang waktunya kita bangun benteng. Kalau dana yang tadi itu buat AC rusak, nah, yang ini buat badai kehidupan. Misalnya, amit-amit, kehilangan pekerjaan atau ada masalah kesehatan serius. Ini adalah jaring pengaman utama Anda. Nah, targetnya di sini beda-beda, tergantung situasi hidup Anda. Kalau pendapatan Anda stabil dan Anda cuma nanggung diri sendiri, 3 kali biaya hidup inti bulanan itu udah cukup. Tapi kalau ada orang lain yang bergantung sama Anda atau pendapatan Anda nggak menentu, targetnya adalah 6 bulan. Dan jangan pernah remehin kekuatan dari benteng ini ya. Seperti yang ditunjukin riset dari Vanguard ini, punya dana darurat 3-6 bulan itu ternyata lebih ngefek ke ketenangan batin kita daripada sekedar punya gaji gede. Ini tuh bukan soal jadi kaya raya, tapi soal ngerasa aman, soal bisa tidur nyenyak tiap malam. Oke, fase bertahan udah selesai, fondasi udah kuat, benteng udah berdiri. Sekarang, waktunya kita ganti strategi. Kita beralih dari yang tadinya cuma bertahan, sekarang kita mulai menyerang untuk membangun kekayaan. Karena faktanya, Anda nggak bisa cuma nabung aja untuk mencapai kebebasan finansial. Elemen paling penting buat bangun kekayaan itu bukan modal gede loh, tapi apa? Waktu. Setelah langkah 1-3 beres, setiap hari Anda nunda investasi, Anda itu kehilangan teman paling kuat, bunga majemuk atau compounding interest. Ini adalah momen di mana uang Anda mulai kerja buat Anda. Semakin cepat Anda mulai, efek bola saljunya makin dahsyat. Investasi itu sering banget dibikin kedengeran rumit, bikin pusing. Padahal, nggak harus gitu kok. Mari kita pecah jadi 2 jalur utama yang gampang banget diakses. Dan kita bakal lihat satu pilihan investasi yang paling direkomendasiin buat pemula.
Jalur pertama biasanya lewat tempat kerja Anda. Keuntungan terbesarnya seringkali adalah company match atau dana imbangan. Ini tuh intinya uang gratis yang dikasih perusahaan kalau Anda ikut investasi. Siapa sih yang mau nolak uang gratis? Jangan pernah dilewatin ya. Jalur kedua adalah akun pribadi, di mana keuntungan investasi Anda bisa tumbuh tanpa kena pajak. Dua-duanya alat yang ampuh banget. Terus investasinya kemana dong? Jawabannya bisa sederhana banget. Reksadana indeks. Anggap aja ini kayak Anda beli satu keranjang saham yang isinya perusahaan-perusahaan terbesar, daripada pusing milih satu saham pemenang doang. Kenapa sih ini pilihan yang cerdas banget? Karena resiko Anda otomatis tersebar. Anda tuh nggak lagi judi di satu perusahaan, tapi Anda bertaruh pada pertumbuhan ekonomi Amerika secara keseluruhan. Secara sejarah hasilnya bagus, dan yang paling enak, ini adalah strategi set it and forget it. Anda nggak perlu mantengin pasar tiap hari. Dan sekarang kita sampai di bagian terakhir yang bakal nyatuin semua ini. Setelah semua langkah teknis tadi, kita sampai ke inti dari uang. Uang itu cuma alat. Alat buat apa? Buat membeli pilihan. Mari kita lihat cerita sederhana yang ngegambarin ini dengan sempurna. Di satu sisi, ada teman kerja yang hidupnya tuh buat hari ini. Mobil mewah, makan mahal, ngejar status. Nah, di sisi lain ada Phil, si mentor, yang hidupnya lebih sederhana, bawa bekal makan siang, dan rajin investasi. Mereka ini ngejar dua hal yang beda banget. Dan ini dia hasilnya, hasil jangka panjangnya. Rekan kerja yang boros tadi mungkin bakal selamanya terikat sama pekerjaannya buat biayain gaya hidupnya. Sementara Phil, dengan nunda sedikit kesenangan hari ini, dia itu sebenarnya lagi membeli sesuatu yang jauh lebih berharga dari mobil manapun. Dia membeli kebebasannya, dia membeli kembali waktunya, dan dia membeli pilihan untuk pensiun dini dan melakukan hal yang benar-benar dia suka. Nah, ini ada catatan yang penting banget. Kalau setelah semua pengeluaran, rasanya nggak ada uang sisa buat ditabung atau diinvestasiin, jangan putus asa. Itu artinya, investasi terbaik buat Anda untuk saat ini mungkin bukan di pasar saham. Investasi terbaik Anda adalah ke diri Anda sendiri. Belajar skill baru, cari cara buat ningkatin pendapatan. Karena seperti gambarannya di sini, sungai pendapatan yang lebih lebar bakal ngisi semua ember finansial Anda jauh lebih cepat. Jadi, intinya, semua ini kembali ke kesadaran. Bukan soal menghakimi pengeluaran Anda, tapi soal paham bahwa setiap rupiah yang Anda keluarkan itu ibarat suara yang Anda kasih untuk masa depan yang Anda inginkan. Jadi pertanyaannya bukan cuma mau beli apa ya, tapi masa depan seperti apa yang lagi saya biayai dengan pilihan-pilihan saya hari ini? Kendali ada di tangan Anda.